Sejak kecil, hampir semua orang diajarkan satu rumus yang terdengar sangat masuk akal. Jadilah orang pintar. Sebab semakin pintar seseorang, semakin besar peluangnya untuk hidup lebih baik. Pendidikan membuka masa depan, pengetahuan melahirkan keberhasilan, dan keberhasilan dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan. Tidak banyak yang meragukan rumus itu, sampai seorang filsuf Jerman bernama Arthur Schopenhauer mengajukan pertanyaan yang terdengar nyaris seperti provokasi. Bagaimana jika kecerdasan justru membuat manusia lebih mudah menderita? Kalimat itu tentu mengundang penolakan, sebab sepanjang sejarah, tidak ada peradaban yang dibangun di atas kebodohan. Justru karena manusia semakin cerdas, ilmu pengetahuan berkembang, penyakit berhasil diobati, teknologi diciptakan, dan kualitas hidup meningkat. Schopenhauer tidak membantah semua itu. Yang dipersoalkannya adalah sesuatu yang berbeda. Apakah hidup yang lebih mudah selalu berarti hidup yang lebih tenang? Pertanyaan inilah yang menjadi inti karya terbesarnya, The World as Will and Representation. Di dalam buku itu, Schopenhauer tidak sedang mencari cara agar manusia bahagia. Ia justru mencoba memahami mengapa kebahagiaan begitu sulit bertahan. Jawabannya mengejutkan. Menurut Schopenhauer, manusia tidak pernah berhenti menginginkan sesuatu. Begitu satu keinginan tercapai, lahir keinginan berikutnya. Setelah memperoleh pekerjaan, muncul keinginan naik jabatan. Setelah memiliki rumah, muncul keinginan memperbaikinya. Setelah mendapatkan pengakuan, muncul ketakutan kehilangannya. Objeknya terus berubah, polanya tetap sama. Disinilah Schopenhauer mulai menyerang keyakinan yang selama ini dianggap wajar. Selama ini, banyak orang mengira penderitaan muncul karena keinginan belum terpenuhi. Schopenhauer justru mengatakan bahwa penderitaan tidak berhenti ketika keinginan terpenuhi. Ia hanya berganti alamat. Schopenhauer kemudian mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau benar manusia selalu mengejar sesuatu, mengapa hampir semua orang tetap yakin bahwa keinginan berikutnya akan menjadi akhir dari pencarian? Mengapa seseorang berkata, kalau sudah lulus, hidup akan tenang? Setelah lulus, muncul pekerjaan. Setelah pekerjaan, muncul promosi. Setelah promosi, muncul rumah. Setelah rumah, muncul investasi. Setelah investasi, muncul kekhawatiran mempertahankannya. Tujuan terus berubah, tetapi rasa belum cukup tetap tinggal. Bagi Schopenhauer, keadaan itu bukan kebetulan. Itulah cara kehidupan bekerja. Dan disinilah kecerdasan mulai menjadi persoalan. Sebab tidak semua orang melihat pola itu. Sebagian orang hanya melihat satu peristiwa. Mereka merasa bahagia ketika keinginannya terpenuhi, lalu menganggap kebahagiaan itu sebagai tujuan akhir. Orang yang lebih reflektif mulai melihat sesuatu yang lain. Yang berubah hanyalah isi keinginannya. Mesinnya tetap sama. Semakin lama diamati, semakin jelas polanya. Kehidupan seperti membuat manusia terus berlari, tetapi tidak pernah memberi garis akhir. Schopenhauer menyebut dorongan itu sebagai kehendak, will. Bukan kehendak dalam arti kemauan, melainkan dorongan paling dasar yang membuat manusia terus menginginkan sesuatu. Dorongan itu tidak pernah benar-benar puas. Ia hanya berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Karena itulah, Schopenhauer tidak percaya bahwa penderitaan dapat dihapus hanya dengan menambah apa yang dimiliki. Masalahnya bukan terletak pada apa yang dikejar. Masalahnya terletak pada mesin yang membuat manusia terus mengejar. Lalu memuncul pertanyaan yang paling penting. Apa hubungannya semua ini dengan kecerdasan? Hubungannya justru terletak pada kemampuan melihat pola. Semakin tajam seseorang berpikir, semakin sulit baginya percaya bahwa satu keberhasilan akan menyelesaikan seluruh persoalan hidup. Ia mulai menyadari bahwa hampir setiap pencapaian hanya melahirkan target berikutnya. Yang berubah bukan kehidupan. Yang berubah adalah cara melihat kehidupan. Schopenhauer tidak mengatakan bahwa orang pintar memiliki lebih banyak masalah.
Ia mengatakan bahwa orang pintar lebih cepat menyadari bahwa masalah tidak pernah benar-benar selesai. Perbedaan itu tampak kecil, padahal maknanya sangat besar. Karena sejak saat itu, kecerdasan tidak lagi sekedar kemampuan menjawab soal, menguasai ilmu, atau memenangkan perdebatan. Kecerdasan berubah menjadi kemampuan melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Dan tidak semua hal yang terlihat itu menyenangkan. Mungkin inilah alasan mengapa semakin banyak membaca tidak selalu membuat seseorang semakin yakin. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak membaca, semakin banyak pengecualian yang ditemukan. Semakin banyak belajar, semakin banyak kepastian yang runtuh. Semakin luas pengetahuan, semakin jelas bahwa dunia jauh lebih rumit daripada yang pernah diajarkan di sekolah. Di titik itulah Schopenhauer mengajukan keberatan terhadap keyakinan yang selama ini diterima begitu saja. Pendidikan memang dapat membuat manusia lebih cerdas, tetapi kecerdasan tidak otomatis membuat manusia lebih damai. Karena pengetahuan memperluas satu hal yang jarang dibicarakan, kesadaran. Dan menurut Schopenhauer, semakin luas kesadaran, semakin besar pula bagian kehidupan yang tidak lagi bisa disederhanakan. Schopenhauer bahkan menggunakan sebuah gambaran yang sangat sederhana. Kehidupan, katanya, bergerak seperti bandul. Di satu ujung terdapat penderitaan, di ujung yang lain terdapat kebosanan. Ketika keinginan belum tercapai, manusia menderita karena merasa kekurangan. Tetapi ketika keinginan itu akhirnya tercapai, kepuasan ternyata tidak bertahan lama. Perlahan muncul kehampaan. Lalu lahirlah keinginan baru untuk mengusir kebosanan itu. Bandul kembali bergerak. Begitu seterusnya. Sulit menemukan metafora yang lebih ringkas untuk menjelaskan kehidupan modern. Banyak orang mengira mereka sedang mengejar kebahagiaan. Schopenhauer melihat sesuatu yang berbeda. Manusia lebih sering berpindah dari satu keinginan ke keinginan berikutnya. Lalu mengapa sebagian orang tampak lebih menderita daripada yang lain? Jawaban Schopenhauer mungkin terdengar tidak nyaman. Karena mereka lebih cepat menyadari bahwa bandul itu tidak pernah berhenti. Seseorang dapat menikmati keberhasilan tanpa pernah mempertanyakan apa yang terjadi setelahnya. Tetapi seseorang yang terbiasa berpikir akan mulai bertanya, mengapa rasa puas ini cepat sekali menghilang? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Sekali pola itu terlihat, sangat sulit untuk tidak melihatnya lagi. Disinilah letak ironi kecerdasan menurut Schopenhauer. Kecerdasan tidak menciptakan bandul itu. Bandul itu sudah ada sejak awal. Kecerdasan hanya membuat manusia sadar bahwa selama ini hidupnya memang sedang berayun di atasnya. Mungkin karena itulah, banyak orang yang tampak sederhana justru menjalani hidup dengan lebih ringan. Bukan karena mereka hidup di dunia yang berbeda, tetapi karena mereka tidak terus-menerus memeriksa setiap lapisan kehidupan. Sementara itu, mereka yang terbiasa menganalisis, membandingkan, dan mempertanyakan hampir segala sesuatu, seringkali kehilangan kemewahan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Menerima hidup apa adanya. Pandangan seperti ini membuat Schopenhauer sering dicap sebagai filsuf pesimis. Label itu memang mudah diberikan, tetapi barangkali kurang tepat. Schopenhauer tidak sedang berkata bahwa hidup tidak layak dijalani. Ia hanya menolak keyakinan bahwa pengetahuan, keberhasilan, atau kecerdasan dengan sendirinya akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Dengan kata lain, ia sedang membedakan dua hal yang selama ini sering disamakan, menjadi lebih cerdas dan menjadi lebih bahagia. Bagi Schopenhauer, keduanya tidak memiliki hubungan yang sesederhana itu. Bahkan, dalam keadaan tertentu, semakin tajam seseorang memahami kehidupan, semakin besar pula kemungkinan ia menyadari sesuatu yang selama ini ditutupi oleh harapan-harapan sederhana. Mungkin disitulah letak provokasi terbesar Schopenhauer. Peradaban mengajarkan manusia untuk terus menambah pengetahuan. Schopenhauer mengingatkan bahwa setiap tambahan pengetahuan
mungkin juga berarti setiap tambahan kesadaran. Dan setiap tambahan kesadaran mungkin pula berarti hilangnya sebagian ilusi yang selama ini membuat hidup terasa ringan. Barangkali karena itulah kalimat di awal pembahasan ini terdengar begitu mengganggu. Jangan pintar, nanti kamu menderita. Bukan karena kebodohan adalah jalan menuju kebahagiaan, melainkan karena kecerdasan, menurut Schopenhauer, bukan hanya memperlihatkan lebih banyak kemungkinan, ia juga memperlihatkan lebih banyak kenyataan. Dan kenyataan tidak selalu memberikan kenyamanan kepada mereka yang memilih untuk melihatnya apa adanya.